Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di kanal Inspiratif. Hai Sobat Inspiratif, gimana kabarnya? Sore hari ini saya akan ajak Sobat Inspiratif ke salah satu istana yang sangat luar biasa. Ini dicari-cari pada saat momen-momen Idul Adha. Istana apakah itu? Nah, kita lihat. Istana Kambing. Istana Kambing ini dari pelangnya itu menyediakan kambing untuk akikah, kurban, syukuran, dan lain-lain. Siapa sih pemiliknya, kemudian bagaimana perawatan kambingnya, pakannya bagaimana, dan kira-kira kita ulik berapa sih omset yang didapatkan oleh pengusaha Istana Kambing di Jalan Rudina ini. Kita langsung saja ketemu sama pemilik Istana Kambing. Yuk, ikuti kami sana. Baik, kita lihat dari kanan kiri ya. Ini banyak sekali kambing. Ya gitulah, aromanya sangat khas ya, sangat khas. Di sebelah sana juga penuh, sebelah sana penuh. Kita jumpa itu ada bapaknya. Atau kita lihat-lihat dulu sebelum ini sosok pemiliknya ini lagi melayani pembeli. Kita lihat-lihat dulu gimana sih kambingnya, jumlahnya banyak atau tidak. Yuk kita naik di kandang sebelah sini. Wah, luar biasa. Baik, nah nyampe kandang sini sangat banyak sekali ya. Kita lihat di kanan kiri ada jenis kelamin apa ini, jantan, kemudian ada juga yang betina. Ini stok cukup melimpah. Bisa dilihat mungkin nanti bervariasi harganya, kemudian juga mungkin jenis-jenisnya macam-macam. Tinggal pilih saja bagi warga masyarakat atau yang melaksanakan hajat atau memerlukan apa ya, hewan kurban dalam bentuk kambing. Ini stoknya masih banyak kalau kita lihat. Nanti kita tanya-tanya sama pemiliknya. Kira-kira ini kambing segini banyak ini datang sendiri kah atau didatangkan dari mana? Apakah dari Sangatta, Kutai Timur atau wilayah Kutai Timur atau dari luar Sangatta? Kita lihat ya. Jenis-jenisnya apa saja. Ini kelihatannya kalau saya lihat ini cewek-cewek nih. Nah, dari kandang sebelah sini yang cewek-cewek. Namun dipastikan biasanya sudah siap potong, kemudian juga tidak hamil, mungkin seperti itu. Nah, oke. Mulai dari ukuran yang paling kecil mungkin di sebelah sini, kemudian agak besar, dan juga nanti sampai sana lebih besar lagi. Baik, sudah tidak sabar kan? Wah, siapa sih pemilik Istana Kambing ini? Terus kita tanya-tanya berapa jumlahnya ini, berapa, waduh kalau kita hitung mungkin ya ratusan kelihatannya seperti itu. Kemudian dapat kambingnya dari mana, kemudian jenis-jenisnya apa saja, dan bagaimana perawatannya, dan juga sebagai inspirasi buat kita untuk peternak kambing atau pengusaha kambing, berapa sih omset yang didapatkan. Apalagi momen-momen Idul Adha semacam ini, mungkin rezekinya akan melimpah. Kita lihat. Kita jumpa dengan pemiliknya. Mohon maaf, Mas Ferry. Wih, Mas Ferry sudah kenal namanya ya. Gimana kabarnya, Mas Ferry? Sehat, gimana Pak Wahyu? Alhamdulillah sehat ya. Mohon maaf tadi langsung saya survei nih kandang-kandangnya. Aman-aman ya. Langsung saya survei kandangnya. Bagaimana omset yang didapatkan, kemudian ini saya lihat banyak sekali. Ngomong-ngomong, ini kambing segini banyak ini, itu didapatkan dari mana atau muncul sendiri dari bawah gitu ya? Ya, kalau kambing memang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara itu memang didatangkan dari Jawa. Oh, khususnya dari Jawa. Kalimantan Timur itu dari Jawa. Oke. Ada juga yang dari Sulawesi, tapi ya enggak banyak kalau dari Sulawesi. Kalau dari Jawa kan kami pakai truk, pakai fuso. Kalau dari Sulawesi paling pakai pickup kecil aja. Oh, jadi impor dari luar pulau ya? Impor. Gitu. Sementara untuk memenuhi kebutuhan di Kutai Timur,
Khususnya umumnya Kalimantan Timur, Kalimantan Utara masih impor. Masih impor ya. Belum ada peternak-peternak lokal yang mampulah untuk mencukupi kebutuhan di sini. Oh gitu. Iya. Nah kira-kira apa ya? Ini kan menjadi inspirasi ya buat masyarakat Kutai Timur atau mungkin Kalimantan Timur. Kenapa sih kok nggak ngambil di Kalimantan Timur saja? Kemudian juga kenapa kok harus sampai impor dari luar Kalimantan Timur atau dari luar Kalimantan untuk menyuplai sini? Kan ini peluang ya? Ya, peluangnya Peluangnya sangat bagus sekali untuk memenuhi terutama daging kurban menjelang Idul Adha ini. Iya. Nah, itu biasanya ya kalau pas menjelang Idul Adha ini datangkan berapa ekor sih dari luar itu? Ya, kalau dari luar ya ribuan. Contohnya ini saja kemarin kami red pertama itu yang kemarin datang tuh, yang Hamban dia juga kan. Itu kami bawa 540. 540. Itu baru dari kami, belum dari supply-supply lain. Supply lain. Kemudian teman-teman ada yang itu satu fuso itu kemarin diisi 250. Belum yang truk-truk lain. Kemarin kan yang 540 kami 2 truk. Teman kami itu ada kalau tidak salah 3 truk juga. 3 truk. 3 kali kan aja. Itu belum yang lain-lain loh ya. Oke. Belum dari Sulawesi, baru dari Jawa aja. Itu red pertama. Nanti rencana mau datangkan lagi nih? Tanggal 25. Tanggal 25 datangkan lagi. Iya. Waduh, kira-kira berapa red lagi sih? Ya mungkin 1 red lagi kan sudah mepet waktunya. Waktunya ya. Iya, waktunya mepet. Oh, wah, ini menjadi peluang yang bagus ya. Ini permintaan menjelang Idul Adha ini sangat banyak sekali, makanya sampai mendatangkan dari sana sini ya. Iya. Jumlahnya hampir ribuan untuk satu kali kloter lah bahasanya ya. Satu kloter. Satu apa ya? Satu terbang. Nyebrang sekali. Sekali bersamaan kan satu kapal kan. Satu nyebrang. kapal. Setiap kali dari impor dari Jawa itu mungkin ribuan untuk memenuhi hewan kurban yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ya. Iya, Kalimantan Timur sama Kalimantan. Wah, ini menjadi peluang untuk warga masyarakat bisa mungkin membudidayakan apa ya, pengembangbiakan kayak semacam Breeding kambing lah. ini. Breeding ya. Iya, breeding lah Breeding bahasanya. kambing ini siapa tahu sekarang sudah mulai ditata untuk ternak. Mudah-mudahan tahun depan kalau bisa kita swasembada atau tidak perlu ngimpor dari Jawa atau mana, kalau memang di sini mencukupi. Yang satu untung tidak usah pakai transport. Kemungkinan harganya kan ya lebih bisa murah, ditekan lagi. kan gitu ya. Ngomong-ngomong jenisnya apa aja kalau boleh tahu ini? Kok ada yang berbulu, berjenggot, ada juga yang tanduknya panjang, ada apa itu? Jenisnya apa ya? Ada yang kambing Jawa murni ada. Jawa murni. Ada yang etawa. Etawa. Ada yang PE, peranan etawa. Oh gitu. Iya, kalau yang untuk yang istilahnya yang kelasnya di atas ada yang bor yang di depan sana. Tapi kan itu untuk ternak aja. Paling yang laku-laku ya PE kayak gini, Pak. Peranakan etawa ya, ya. kalau yang ini etawa tapi ya kelas bawah lah ya etawanya. Enggak untuk kontes lah kayak yang kayak ini nih, Pak. Iya. Yang telinganya panjang-panjang gitu. Oh siap, berarti ya macam-macam lah ya. Ya, Yang penting kondisi kesehatannya sehat dan mungkin layak untuk dijadikan hewan korban mungkin gitu ya. Ya layak, kan kalau kita ngirim kan kita pakai surat keterangan hewan, divaksin juga kan. Oh kayak vaksin. Divaksin. Kambing aja divaksin. Di swab juga. Oh di swab? Di swab juga kayak waktu zaman corona manusia itu. Oh iya, apalagi beberapa tahun lalu ada isu apa ya, PMK ya? Ya PMK. Ada PMK dari dinas terkait mungkin supaya tidak menular dan lain sebagainya, ada vaksin, ada di swab segala, mungkin kayak dicolok hidungnya gitu ya mungkin ya? Ada ya 2 kali, ada diambil darahnya ada, terus sama yang dicolok hidungnya ada juga. Berarti semua yang kambing yang datang sini mungkin sudah ada kayak semacam sertifikat atau surat keterangan vaksin gitu ya? Iya, surat keterangan hewan itu ada, surat keterangan kesehatan hewan tuh. Oh, berarti udah dijamin ya, lah SKKH-nya sehat, ada. Ya. Nah, kira-kira kendalanya apa, Mas Ferry sebagai seorang ya pedagang kambing ini yang menjadi kendala di lapangan itu? Apakah mungkin transportasinya atau juga mungkin masalah banyak yang mati atau gimana gitu? Coba. Kalau sementara, kalau bulan-bulan ini dari PMK sampai sekarang ini yang jadi kendala adalah terlalu ribetnya pengurusan surat vaksin. Terus rekomnya itu kan terlalu ribet. Jadi kami harus istilah rekom gabungan lah.
Itu yang bikin makanya menyita waktu untuk kami. Benar. Kemudian kalau masalah kematian ya wajar lah kalau kayak gitu. Risiko ya. Ya risiko kematian pasti ada kalau kayak gitu. Nah itu ya mungkin untuk sampai terbit surat keterangan vaksin memerlukan waktu yang lama, mungkin juga tertahan ke suatu karantina, Ya. mungkin hewan stres atau apa ya kan? Kemungkinan itu. Oh ya mungkin kalau bisa dipersimpel lah gitu ya. Dipermudah, dipersimpel lah. Mudah, mungkin sehari ngurus dicek, cat, sehat dibuatkan, sakit tinggal gitu ya. Ya gitu bagus. Maksudnya begitu. Ngomong-ngomong ya, ini ngomong-ngomong supaya nanti menjadi informasi buat teman-teman kanal inspiratif sana. Nah, ini kira-kira dari tahun kemarin ke tahun yang ini untuk Idul Adha ini ada peningkatan atau ada penurunan ini untuk jumlah pembeli lah di sini, permintaan dari masyarakat. Kalau ini Hamin berapa nih? Tanggal berapa nih? Ini 21. tanggal 21 ya? 21 ya? 21. Berarti 21 kurang berarti 9 hari atau 8 hari, seminggu lah. Kurang seminggu lah, Kak. Kalau dilihat dari apa? Harinya, kita kemarin Hamin ini seminggu lah, seminggu sebelum Lebaran, ini seminggu sebelum Lebaran. Alhamdulillah meningkat Pak permintaan itu. Terus tapi ya kalau kemarin kan kenapa sini tuh banyak sekali waktu mau mendekati hari H tuh banyak sekali. Kemungkinan H-3 tuh banyak sekali yang datang ke sini. Kadang yang di mana-mana kan kosong kemarin. Betul. Nah, tapi enggak tahu nanti H-3 ini kayak apa. Tapi kalau saya apa ya menurut pengalaman saya dari tahun kemarin ini sudah ada peningkatan. Saya hitung-hitung tadi malam itu kebetulan saya notal kan tadi malam itu. Kalau H-7 ini sekitar sudah terjual peningkatannya 10 ekor. Oh, Perbandingan loh ya, perbandingan hari yang sama loh. Dari hari H ke mundur ke belakang tuh H- berapa tuh per hari ini 10 ekor. 10 ekor. Per hari ini waktunya kemarin. Ini kan sore belum ngurusi ini saya, belum ngurusi. Nggak tahu tinggal nambah aja nanti berapa gitu. Sekitar 10-an tuh. Kalau yang tahun lalu kalau boleh ditotal nih misalnya dari H- berapa sampai sekarang itu peningkatan 10 ekor itu dari angka misalnya 100 atau 200 ekor atau berapa kira-kira? Sekitar yang tahun lalu. Tahun lalu berapa? Kalau sekarang? Tahun lalu itu kemarin kan ini H- berapa ya? H- 8 ya? H-8. H-8 kalau enggak salah. Itu sudah berapa ekor yang beli di sini aja lah misalnya kurang lebih aja. Kurang lebih sekitar 60-an. Udah 60-an. 60-an. Gitu. Ini kan naik, ini sekitar 70-an. Terus tahun ini ada juga yang apa? Betina. Ada juga permintaan Ada yang betina ya. permintaan betina itu yang di kalung-kalung ini kan betina tuh, Pak. Oh gitu. Ya. Mungkin Yang sudah apa laku ya? tuh betina-betina di kalung. kayak semacam mungkin ya yang tahu dalil-dalilnya kan dari orang yang mungkin tahu ya ilmunya masalah itu. Ada yang sukanya jantan, ada yang betina nggak apa-apa, yang penting jangan hamil. Kemudian juga sudah layak apa ya bahasanya tuh poel atau apa gitu. Poel ya. Udah poel mungkin seperti itu ya. Itu tergantung masyarakat sendiri sih, namanya juga keyakinan gitu ya. Iya. Ya monggo aja. Yang jelas ini Istana Kambing menyediakan mau yang cewek ada. Ya. Yang Mau betina yang ada, yang jantan ada. jantan ada gitu. Baik. Kurang lebih sekitar gitu ya, 60 ekor. 60-an, Pak. Ini masih kurang lebih sekitar seminggu. Berarti mungkin satu pemilihan kandang kayak semacam di Istana Kambing aja mungkin bisa ratusan ya. Ya mungkin ratusan bisa, Pak. Kalau Ratusan bisa ya. apalagi yang perusahaan-perusahaan dari atas kan biasanya turun-turunnya itu kan H-5 sampai H-3 itu. Perusahaan yang mungkin yang karyawannya mau berkorban koordinir gitu ya. Iya, Oh siap. Monggo silakan mungkin warga masyarakat Sangatta Kabupaten Kutai Timur, stok ini masih melimpah. Ini kemarin datang 500 baru laku kurang lebih sekitar 100-an lah ya. Masih ada banyak pilihan di sini. Mau yang cewek ada, mau yang cowok ada, mau yang harga berapa ada, mau yang harga minim juga ada gitu ya. Iya, yang jantan tuh 3,5 sampai yang paling besar ada yang 6,5. Oh, itu ada gambaran 3,5 juta Sampai 6,5 juta. ya, menyesuaikan budgeting ya.
Intinya mungkin yang mau berkorban untuk Idul Adha tahun ini monggo silahkan bisa di sini. Bisa lihat-lihat, sekedar melihat-lihat boleh ya? Silakan Pak. Boleh ya. Silakan. Nggak harus beli dulu sih. Ya, ini berapa Mas? Nggak bisa kah? 1 juta aja. Rugi gitu ya. 1 juta. Untuk transportnya mahal ya Pak ya? Ya enggak apa-apa, bayar 4 kali kan. Jadi 4 Sama juta. aja. Baik itulah kanal inspiratif ini menjadi peluang ya, sekedar informasi juga bahwasanya di Istana Kambing Jalan Rudina atau Pinang Dalam ini menyediakan kambing kurban yang masih stoknya masih banyak. Kemudian juga menjadi peluang kepada warga masyarakat Kalimantan Timur khususnya Kutai Timur untuk breeding atau mengembangbiakan kambing di Sangatta ini ya. Peluang mungkin wilayah atau lahan luas, kemudian penyediaan pakan juga masih banyak. Ini peluang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari apa yang saya tanyakan dengan Mas Ferry tadi. Ini peluang, kemudian juga warga masyarakat mungkin bisa mulai survei-survei atau mulai melihat-lihat, boleh sini untuk belajar beternak. Kemudian juga ini menjadi informasi juga kepada mungkin pemerintah atau instansi yang berkompeten di bidang peternakan ataupun yang lainnya untuk ke depan mungkin bisa diagendakan. Kalau kita bisa memproduksi kambing di wilayah kita sendiri, kenapa tidak? Kalau warga masyarakat mau beternak, kenapa kok harus impor dari luar Sangatta misalnya? Kalau harus impor dari Jawa dan lain sebagainya, bahkan dari Sulawesi. Ini menjelang Idul Adha mungkin akan mengalami peningkatan terus. Ini peluang buat kita berusaha, jadi inspirasi buat kita sama-sama bagaimana kita bisa membudidayakan kambing di Kalimantan Timur dan gongnya nanti bisa swasembada hewan di Kalimantan Timur tanpa harus impor atau mengambil barang dari Jawa ataupun dari Sulawesi. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel Kanal Inspiratif supaya tetap berkembang menjadi inspirasi buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.